Hai, ketemu kembali dengan saya Sonzarni. Pertemuan kita kali ini akan mempraktikkan OSPF multi area dan virtual link di Mikrotik Router OS. File GNS3 yang akan digunakan adalah file GNS3 yang digunakan pada tutorial seri sebelumnya, yaitu OSPF single area. Apa beda single area dengan multi area akan kita bahas pada video selanjutnya, yaitu di single area versus multi area. Oke, kita buka filenya. Topologi sebelumnya kita gunakan single area. Nah, single area ini akan kita pecah menjadi dua area. Ada area 1 dan ada area backbone. Nantinya ini adalah area 1 dan yang ini adalah area backbone. Artinya network ini dan network ini masuk area backbone. Jadi network 26.252/30 pada router Mikrotik 1 dan router TKJ serta network 26.200/30 pada router Mikrotik 1 dan router MM kita ubah menjadi area backbone. Lalu untuk network yang lainnya masuk area 1. Untuk network yang ini dan yang ini serta ini dan ini masuk ke area 1. Kenapa tidak kita masukkan ke area backbone? Karena untuk area backbone jarang sekali ada perangkat end device. Jadi biasanya di area backbone hanya router saja yang ada. Jadi perubahan yang akan kita lakukan adalah di router Mikrotik 1, router TKJ dan router MM saja. Sekarang topologinya telah kita ubah, yang tadinya single area menjadi multi area, yaitu area 1 dan area backbone. Untuk konfigurasinya tinggal kita sesuaikan dengan topologinya. Oke, kita on-kan semua router. Kita buka konsol router Mikrotik 1. Kita ubah area untuk semua network yang ada di router ini. Kita lihat dulu network OSPF-nya. Kita ubah areanya menjadi area backbone. RO OSPF network set 0,1 area backbone. Set 0 dan 1 ini artinya flag dari baris 0 dan baris 1 ini. Oke, enter. Kita verifikasi routing OSPF network print, enter. Nah, sekarang areanya telah kita ubah menjadi backbone. Ini artinya semua network address kita advertise menggunakan area backbone. Kita lihat ke topologi kembali. Nah, router TKJ dan MM yang terhubung ke network 26.252/30 dan 26.200/30 harus menggunakan area backbone juga agar bisa adjacency. Untuk kondisinya sekarang pasti belum bisa adjacency. Kita coba lihat kembali ke konsolnya. Routing OSPF neighbor print, enter. Terlihat belum ada router yang adjacency karena areanya berbeda. Maka kita harus lakukan perubahan area di router TKJ dan router MM untuk network 26.252/30 dan 26.200/30. Kita pindah ke router TKJ. Kita cek dulu network OSPF-nya. Routing OSPF network print, enter. Di sini semua area yang digunakan masih area 1. Kita ubah area dari network address 26.252/30 ini dari area 1 kita ubah menjadi area backbone agar bisa adjacency dengan OSPF router Mikrotik 1. Routing OSPF network set 2 area backbone. 2 ini adalah flag dari baris yang ini. Enter. Kita cek kembali RO OSPF network print, enter. Oke, untuk network address 26.252/30 telah kita ubah menjadi area backbone. Kita coba cek di router Mikrotik 1. Harusnya telah adjacency dengan router TKJ. RO
OSPF neighbor print. Enter. Yang muncul baru satu router saja dengan router ID-nya 0.0.0.1. Ini adalah router TKJ dengan state-nya atau statusnya sudah full. Sementara router yang terhubung dengan MikroTik 1 ada lagi yang kedua, yaitu router MM. Nah, untuk router MM belum muncul. Kenapa? Karena di router MM belum kita lakukan perubahan konfigurasi. Sekarang kita ke router MM. Kita ubah area untuk network 26.200/30 ini menjadi area backbone. Enter. Kita cek. Oke, untuk network address 26.200/30 pada router MM telah kita ubah areanya menjadi area backbone. Sekarang kita cek kembali di router MikroTik 1. Terlihat dua routernya telah muncul dan state-nya juga telah full. Sementara untuk router RPL, karena semua network address-nya berada di area 1, maka tidak kita lakukan perubahan konfigurasi. Router MikroTik 1 telah adjacency dengan router TKJ dan router MM. Itu artinya telah terjadi pertukaran database OSPF antar router-router tersebut. Dan hasilnya bisa kita lihat di tabel routing masing-masing. Oke, kita cek di router MikroTik ini terlebih dahulu, IP RO print. Ini dia tabel routingnya. Lalu di router TKJ, IP RO print. Ini juga tabel routingnya. Dan di router MM, IP print. Ini si tabel routingnya. Kita juga lihat di router RPL, IP route print. Nah, ini tabel routingnya. Kalau diperhatikan, untuk tabel routing tiap router menggunakan OSPF single area ataupun multi area sama saja. Lalu bedanya di mana? Nah, untuk tahu bedanya, silahkan tonton video tutorial berikutnya, yaitu OSPF single area versus multi area. Kita lanjut. Jika telah ada hasil di tabel routing, maka jika kita verifikasi dari PC klien, harusnya bisa koneksi. Kita coba dari PC RPL1 ke PC MM1. Ping 192.168.26.129. Enter. Oke, bisa ping ke PC MM. Kita coba ping ke router MikroTik 1. Kita lihat IP address-nya. Kita coba IP yang ini, 122.118. 122.118. Enter. Oke. Itu artinya PC klien sudah bisa saling komunikasi di dalam area yang sama atau ke network di area yang berbeda. Nah, bagaimana kalau seandainya ada penambahan area baru? Nah, di router TKJ ini ditambah router baru. Lalu di router RPL kita tambahkan juga router dan klien baru. Tambahan router baru dan PC klien di router TKJ kita beri nama area 2. Dengan area ID-nya 12.12.12.12. Lalu network address-nya 10.12.12.0/30 untuk network address router TKJ dan router MikroTik 2, dan network address 192.168.20/24 untuk network di client. Sedangkan tambahan di router MM kita beri nama area 3. Area ID-nya 23.23.23.23 dan network address-nya 10.23.23.0/30 untuk network address antara router RPL dengan router MikroTik 3, dan 192.168.3.0/24 untuk network address di kliennya. Sekarang kita memiliki 4 area. Area 1 dan area 2 terhubung langsung dengan area backbone.
Area 1 terhubung lewat router TKJ dan router MM, sedangkan area 2 terhubung lewat router TKJ. Untuk area 3 tidak terhubung langsung dengan area backbone. Oke, kita mulai konfigurasi router Mikrotik 2 dan Mikrotik 3. Kita on-kan router tersebut.
Oke, router mikrotik 2, router mikrotik 3, router TKJ, dan router RPL telah kita konfigurasi. Router mikrotik 2 sudah adjacensi dengan router TKJ. Ini adalah router ID dari router TKJ. Lalu di router mikrotik 3 juga sudah adjacensi dengan router RPL. Ini adalah router ID dari router RPL. Kita lihat di tabel routing router mikrotik 3 ini, routing entry yang ada hanya untuk remote network ke klien router TKJ, klien router RPL, klien router MM, dan network address router RPL ke router TKJ, serta network address router RPL ke router MM. Ini semua berada di area 1. Sedangkan remote network yang berada di area backbone dan area 2 tidak muncul di tabel routing router mikrotik 3 ini. Kita coba lihat di tabel routing router mikrotik 2. Klien router TKJ, router RPL, dan router MM muncul sebagai routing entry. Dengan kata lain, semua network address di area 1 dan area backbone muncul sebagai routing entry di tabel routing router mikrotik 2 ini. Kenapa di router mikrotik 3 yang berada di area 3 hanya area 1 saja yang dia tahu? Nah, untuk menjawabnya, kita tahu bahwa area backbone bukan area yang hanya berfungsi untuk mengelompokkan router-router menjadi satu grup untuk saling adjacensi. Tapi dia punya fungsi khusus, yaitu mendistribusikan informasi routing dari dan ke berbagai area. Artinya, semua area non-backbone harus terhubung langsung dengan area backbone. Di sini kita lihat area 3 tidak terhubung langsung ke area backbone. Makanya informasi routing dari router mikrotik 2 yang ada di area 2 tidak sampai ke router mikrotik 3 yang berada di dalam area 3. Maka untuk menghubungkan area 3 dengan area backbone, kita buat link virtualnya dengan cara mengaktifkan fitur virtual link pada router-router penghubung area tersebut. Nah, di sini yang berfungsi sebagai penghubung adalah router TKJ, router MM, dan router RPL. Jadi di ketiga router tersebut kita aktifkan fitur virtual link OSPF-nya. Perintahnya adalah routing OSPF virtual link add neighbors ID. Neighbor ID adalah router ID dari router tetangga penghubung antar area yang akan disambung secara virtual. Contoh, jika kita menambahkan di router TKJ, maka neighbor ID-nya diisi dengan router ID dari router RPL. Jika router RPL yang dikonfigurasi, maka virtual link-nya kita buat dua, yaitu virtual link pertama lewat router TKJ, sementara virtual link yang kedua lewat router MM. Lalu transit area. Ini diisi dengan nama area yang berfungsi sebagai transit. Nah, contoh di topologi ini, transit areanya diisi dengan area 1 ini. Oke, kita mulai membuat virtual link di router TKJ, router MM, dan router RPL.
Oke, selesai sudah konfigurasi virtual link OSPF di router TKJ, router MM, dan router RPL. Kita coba cek apakah sudah terhubung router MikroTik 3 yang berada di area 3 dengan router MikroTik 2 yang ada di area 2. Kita cek tabel routingnya kembali. Nah, sekarang telah ada network address dari router MikroTik 3 yang ada di dalam area 3, yaitu ini dan ini. Kita coba cek juga di router MikroTik 3. IP route print, enter. Nah, sekarang telah ada network address dari router MikroTik 2 yang berada di dalam area 2. Network addressnya ini dan yang ini. Dapat kita simpulkan, pada OSPF multi area, semua area non-backbone harus terhubung langsung dengan area backbone. Jika tidak, maka kita harus buat virtual link agar area non-backbone yang tidak terhubung langsung tersebut bisa terhubung secara virtual dengan area backbone, sehingga informasi routingnya bisa didistribusikan ke semua area. Terakhir, untuk verifikasi konfigurasi kita coba ping dari PC di router MikroTik 2 menuju ke PC di router MikroTik 3. Oke, PC1 yang menjadi klien dari router MikroTik 2 telah tersambung dengan PC2 yang menjadi klien di router MikroTik 3. Selesai sudah praktik kita tentang OSPF multi area dan virtual link. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.